Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum yang masih di atas sedikit 50%, meski sudah memasuki kuartal 4 2025. Purbaya mengakui, seretnya penyerapan anggaran ini dikarenakan oleh adanya kebijakan blokir anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya pada awal 2025. Hal ini membuat kementerian kesulitan untuk melakukan lelang proyek maupun membayar kontrak-kontrak multi-years. Serapan anggaran kementerian perlu didorong agar perputaran ekonomi berjalan lebih cepat di daerah. Dia berharap belanja infrastruktur masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera melakukan lelang sebanyak 19 proyek jalan tol kerjasama pemerintah dan badan usaha. 19 proyek tersebut memiliki total nilai investasi Rp408,6 triliun. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus menyebut hal itu penting karena saat ini dana alokasi khusus infrastruktur daerah ada pemangkasan. Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang 19 proyek jalan tol kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan total nilai investasi Rp408,6 triliun. Dari 19 proyek yang akan dilelang, 7 ruas jalan tol diantaranya merupakan proyek yang diperkasai oleh pemerintah dan 5 ruas tol penugasan. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera melakukan lelang sebanyak 19 proyek jalan tol kerjasama pemerintah dan badan usaha. 19 proyek tersebut memiliki total nilai investasi Rp408,6 triliun. Dari 19 proyek yang akan dilelang, 7 tol diantaranya merupakan proyek yang diprakarsa oleh pemerintah. Sementara 7 tol lain yang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, prakarsa badan usaha atau association, dan 5 proyek KPBU penugasan senilai Rp1,62 triliun. 7 proyek jalan tol yang merupakan prakarsa pemerintah yakni Tol Bandung Intraurban, Jalan Tol Pejagan Cilacap, Jalan Tol Tuban Babat Lamongan Gresik, Jalan Tol Malang Kepajen, Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio Pelabuhan Kijing. Sementara 7 ruas tol prakarsa badan usaha yakni Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir Karawaci Elevate, Jalan Tol Semanan Balaraja, Harbor Toll Road, Jalan Tol Bitung Serpong dan Jalan Tol Caringin Cisarua, dan Jalan Tol Akses Patimban Extend. Dan 5 ruas tol penugasan yakni Jalan Tol Prapat Kisaran, Jalan Tol Dumai Simpang Singgandal Rantau Prapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang Limatang, Jalan Tol Rengat JC Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi Rengat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jalan daerah dengan mengusulkan anggaran Inpres jalan daerah yang lebih besar pada 2026. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus menyebut hal itu penting karena saat ini dana alokasi khusus infrastruktur daerah ada pemangkasan. Sebelumnya pemerintah mengarahkan 4 triliun rupiah untuk IJD tahun 2025. Dengan adanya pemangkasan dan infrastruktur daerah tersebut, Lazarus melihat saat ini pemerintah daerah juga berharap mengenai perbaikan jalan daerah pada IJD. Dengan implementasi IJD yang baik, Lazarus melihat hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena tak semua pusat produksi di daerah berada di pinggir jalan. Pusat-pusat produksi itu ada di daerah, Pak. Ada di dalam-dalam. Contoh kita di kelapa sawit ya, Pak Dirjen ya, kalau Pak Dirjen Bina Marga tahu. Sekarang kalau dulu kekuatan kita di karet, Pak. Sumatera, Kalimantan itu dulu kekuatannya
di karet, Pak. Produksi komoditi. Ya, orang sekarang nanam karet mau keluarkan ke jalan raya, berapapun harganya nggak pernah untung, Pak. Kenapa? Karena habis di biaya angkut, habis di biaya seperempat kendaraan. Demikian juga sawit, Pak. Sawit 2 hari dipanen tidak bisa keluar, harus dibuang, Pak. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa optimistis kinerja ekonomi Indonesia tahun ini berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyampaikan optimismenya terhadap kinerja ekonomi Indonesia tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Menurut Purbaya, dengan posisi saat ini yang jelang memasuki kuartal terakhir, masih ada peluang akselerasi pertumbuhan pada sisa tahun berjalan. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut yang menjadi keyakinan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target pemerintah. Sekarang kan bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak mencapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mencapai 5,12%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 lebih tinggi dibandingkan pada kuartal pertama yang mencapai 4,87%. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi ambisius yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dinilai sebagai semangat positif yang dibutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meski demikian, Haris mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi isu pemutusan hubungan kerja, daya beli masyarakat yang masih terasa sulit, serta defisit APBN yang harus dijaga dengan ketat. Menurut Haris, pemerintah perlu menyusun strategi yang cermat untuk mengelola berbagai tantangan tersebut agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Haris berharap semangat optimistis yang dibawa Purbayayudi Sadewa dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 8% yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar tercapai. Kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah, defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7% ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing.